Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Novita Indah. Kali ini saya akan menayangkan mengenai sediaan kapsul. Disimak baik-baik ya. Macam kapsul ada dua, kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang terbuat dari gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. Berdasarkan bentuknya, dibedakan menjadi dua, yaitu kapsul keras atau yang disebut kapsul dure atau hard kapsul dan kapsul lunak atau kapsul moles atau soft kapsul. Cangkang ini dapat diisi dengan bermacam-macam bahan obat cair ataupun bahan obat padat. Nah, sekarang apa sih perbedaannya kapsul keras dan kapsul lunak? Kapsul keras itu terdiri atas tubuh dan tutup, kemudian tersedia dalam bentuk kosong. Isi biasanya padat, dapat juga cair. Cara pakainya per oral dan bentuknya hanya satu macam. Kapsul lunak terdiri dari satu kesatuan. Selalu sudah terisi. Isi biasanya cair, dapat juga padat. Bisa oral, vaginal, rektal, atau topikal untuk pemakaiannya. Dan bentuknya bermacam-macam. Dari perbedaan ini tadi, kira-kira yang bisa dikerjakan di apotek ataupun di lab, kira-kira yang mana ya? Yuk kita simak selanjutnya ya. Kapsul keras. Bentuk kapsul umumnya bulat, panjang dengan pangkal, ujungnya tumpul. Seperti pada gambar di kanan atas itu ya. Kapsul bisa mengandung zat warna, seperti oksida besi, titanium dioksida, bahan pendispersi, bahan pengeras atau sukrosa, dan pengawet serta air sekitar 10-15%. Isinya bahan obat padat, bisa serbuk atau massa pil, ataupun bahan obat cair, bukan cairan air ya. Asal bahan yang dimasukkan ini tidak merusak bahan dari cangkangnya atau gelatin tersebut. Kapsul gelatin tidak tepat untuk diisi cairan berair karena air akan melunakkan gelatinnya dan menimbulkan kerusakan kapsul. Yuk selanjutnya kita bahas macam-macam isi kapsul keras. Nah, jika dilihat dari gambar ini, kapsul keras itu bisa berisi bahan padat atau serbuk, bisa berisi granul, bisa juga berisi cairan. Untuk kapsul lunak, gambarnya ada di samping kanan atas itu ya. Cangkang lunak dibuat dari gelatin sedikit lebih tebal dibandingkan kapsul cangkang keras dan dapat diplastisasi dengan penambahan senyawa poliol seperti sorbitol atau gliserin. Dapat mengandung bahan pewarna juga seperti titanium dioksida, kemudian bisa juga mengandung pengawet, pengharum, dan pemanis atau sukrosa sekitar 5%. Cangkang gelatin lunak mengandung air 6-13%, berbentuk bulat atau silindris atau bulat telur. Disebut juga spirulus atau globula. Kapsul lunak yang kerjanya long acting umumnya berisi granul, disebut spansule. Ukuran kapsul. Ukuran kapsul itu menunjukkan ukuran volume dari kapsul. Dikenal ada 8 macam ukuran yang dinyatakan dalam nomor kode. 000 adalah ukuran yang terbesar dan nomor 5 adalah ukuran yang terkecil. Ini untuk kapsul untuk manusia ya. Nah, sedangkan untuk hewan lebih kecil lagi. Nomornya 12, 11, dan 10. Jadi makin besar nomornya, makin kecil ukuran kapsulnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bisa dilihat dari gambar ini.
000 itu kapsul yang terbesar ya. Bisa dilihat perbedaannya dari 000 sampai nomor 5. Kalau 00B itu dia ukurannya dia lebih pendek tapi lebih lebar ya, sesuai dengan gambar yang ada di layar ini. Nah, ini juga bisa dilihat di buku teori ilmu resep jilid 1 ya. Ini ukuran kapsulnya dari mulai 000 sampai nomor 5. Jika diisi bahan asetosal itu bisa diisi untuk yang 00 1 gram dan yang terkecil nomor 5 diisi asetosalnya 0,1 gram. Nah, ini penting ya, memilih ukuran kapsul yang terkecil yang masih dapat menampung bahan obat yang akan dimasukkan. Perhatikan, bila pasien mendapatkan 2 macam resep kapsul sekaligus, maka berikan warna yang berbeda ya untuk menghindari kesalahan minum obat tersebut. Ukuran kapsul nomor 00 adalah ukuran terbesar yang dapat diberikan kepada pasien. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu bagi kita untuk mampu memilih ukuran kapsul yang tepat atau memilih ukuran kapsul yang terkecil yang masih dapat menampung bahan obat yang akan dimasukkan. Jadi, diingat-ingat ya, ini penting banget dalam mempersiapkan resep obat di apotek. Sekarang kita masuk di keuntungan sediaan kapsul. Apa sih keuntungannya? Bentuknya menarik dan praktis. Warna-warni, cantik gitu ya. Kemudian tidak berasa, bisa menutup rasa dan bau obat yang kurang enak. Mudah ditelan dan cepat hancur atau larut sehingga cepat diabsorpsi. Dokter juga dapat menuliskan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam obat atau dosis sesuai dengan kebutuhan pasien. Kapsul juga dapat diisi dengan cepat. Tidak perlu bahan penolong seperti pembuatan pil atau tablet. Nah, sekarang kita masuk di kerugian sediaan kapsul. Sediaan kapsul tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori cangkang tidak menahan penguapan. Tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Tidak bisa untuk balita ya. Dan tidak bisa dibagi, misalnya setengah kapsul. Kan susah, harus membuka cangkangnya. Oke, lanjut kita ke cara pengisian kapsul. Ada 3 cara pengisian kapsul ya. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan alat bukan mesin, yang ketiga dengan mesin. Kapsul. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan alat bukan. Sekarang kita masuk di cara pengisian kapsul. Ada 3 macam cara pengisian kapsul ya. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan alat bukan mesin, yang ketiga dengan mesin. Cara pengisian kapsul mana yang dipakai? Harus sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Pengisian kapsul dengan tangan. Cara ini sering dikerjakan di apotek untuk melayani resep dokter. Sebaiknya menggunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul karena petugas tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat, serbuk dibagi sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta. Lalu tiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup. Nah, begini ya caranya. Jadi serbuknya dibagi dulu sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta. Seperti cara pembuatan serbuk.
ya, puyer ya. Jadi kapsul dibagi dulu di atas kertas perkamen, kemudian baru dimasukkan ke dalam cangkang kapsul satu persatu. Yang kedua, pengisian kapsul dengan alat bukan mesin. Kapsul kosong dibuka, badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang dari bagian alat yang tidak bergerak. Serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul ditaburkan pada permukaan kemudian diratakan dengan kertas film. Yang ketiga, kapsul ditutup dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian yang bergerak. Dengan cara demikian, semua kapsul akan tertutup. Nah, ini alatnya ya. Dengan menggunakan alat ini akan didapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya dapat lebih cepat karena sekali cetak dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul. Yang ketiga, pengisian kapsul dengan mesin. Alat ini digunakan untuk produksi kapsul skala pabrik atau produksi massal. Dengan cara ini dapat diproduksi kapsul dengan jumlah besar dan memerlukan tenaga yang sedikit, serta keseragaman bobotnya lebih terjamin. Nah, ini alatnya, skala pabrik ya. Selanjutnya, cara penutupan kapsul. Kapsul yang berisi serbuk menutupkan bagian tutup ke badan kapsul tanpa penambahan bahan perekat. Kapsul yang berisi cairan, oleskan sedikit campuran air dan alkohol atau larutan gom 2%. Di dalam pabrik yang besar, penutupan kapsul dilakukan secara otomatis. Cara membersihkan kapsul. Kapsul harus dalam keadaan bersih sebelum diserahkan pada pasien, terutama untuk kapsul yang pengisiannya dengan tangan. Caranya, letakkan kapsul di atas sepotong kain, linen atau wol, kemudian digosok-gosokkan sampai bersih. Pengisian bahan obat cair ke dalam cangkang kapsul keras. Zat-zat setengah cair atau cairan kental. Jika jumlahnya sedikit atau kecil dikeringkan dengan bahan inert. Jika jumlahnya banyak, maka dapat dibuat seperti masapil. Untuk cairan seperti minyak lemak atau cairan lain yang asalkan tidak melarutkan gelatinnya ya, maka dapat langsung dimasukkan dengan pipet yang telah ditara. Kemudian untuk cairan seperti minyak menguap, kreosot atau alkohol yang akan bereaksi dengan gelatin sehingga gelatin akan rusak dan leleh, maka harus diencerkan terlebih dahulu dengan minyak lemak sampai kadarnya di bawah 40%. Sekarang kita masuk ke faktor yang merusak cangkang kapsul. Apa sih faktor-faktor yang merusak cangkang kapsul itu? Yang pertama, jika kapsul itu mengandung obat atau zat-zat yang mudah mencair atau higroskopis. Zat-zat ini tidak hanya akan menghisap lembab udara, tetapi juga akan menyerap air dari kapsulnya sendiri, sehingga menjadikan kapsul itu rapuh dan mudah pecah. Penambahan laktosa atau amilum sebagai bahan inert atau netral akan menghambat proses ini. Nah, contoh bahan-bahan yang higroskopis itu apa? Ini ya, kalium iodida, natrium iodida. Kemudian jika kapsul itu mengandung campuran eutecticum. Apa sih campuran eutecticum ini? Campuran eutecticum itu adalah zat yang bila dicampur bersamaan akan memiliki titik lebur lebih rendah dari titik lebur semula, sehingga menyebabkan kapsul akan menjadi rusak atau lembek. Hal ini dapat dihambat dengan mencampur masing-masing dengan bahan inert baru keduanya dicampur. Contohnya asetosal dengan heksamin dan kamfor dengan mentol. Kemudian yang ketiga, faktor yang merusak cangkang kapsul yang ketiga, bila kapsul itu mengandung minyak menguap, contohnya kreosot dan alkohol. Nah, tadi sudah dibahas ya, kalau mengandung kreosot atau alkohol maka harus diencerkan dulu dengan minyak lemak sampai kadarnya di bawah berapa? Ya, 40%. Penyimpanan kapsul. Cangkang dapat menjadi lunak, lengket, sukar dibuka karena kapsul tersebut menghisap air dari udara yang lembab.
Bila di tempat terlalu kering, kapsul akan kehilangan air, sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Mengingat sifat kapsul tersebut, maka sebaiknya kapsul disimpan di 1. Dalam ruangan yang tidak terlalu lembab atau dingin kering. Yang kedua, dalam botol gelas tertutup rapat dan diberi silika pengering. Yang ketiga, dalam wadah plastik yang diberi pengering. Dan yang keempat, dalam blister atau strip alufoil. Nah, terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran kali ini untuk sediaan kapsul. Untuk semuanya, tetap semangat ya, tetap sehat. Jaga protokol kesehatan. Ingat, pandemi masih ada di sekitar kita. Jika kalian sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.